الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Sahabat sekalian dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bersua di acara ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita sekalian. Sahabat sekalian dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak sahabat untuk berbincang tentang satu potongan ayat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 112. Ayat itu berbunyi, Duribat alaihimud dhillah aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Duribat alaihim, telah ditimpakan kepada mereka, azillah, kehinaan, aynama sukifu, dimanapun mereka berada, illa kecuali bihabli minallah, mereka melakukan habl dengan Allah, wa habli minanas, dan melakukan habl dengan manusia. Sahabat sekalian, ada yang menarik pada ayat tersebut, yaitu satu kata yang kita kenal dengan kata habl. Secara letterlek, sering kata habl itu diterjemahkan dengan tali. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita mendalami bahasa Arab, kita akan menemukan setidaknya dua makna dari kata habl itu. Yang pertama terdapat dalam surat Ali Imran ayat 103. Ayat itu berbunyi, wa'tasimu bihablillah, hendaklah kalian berpegang pada tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah dalam ayat ini adalah hukum Allah. Berpeganglah kalian kepada hukum Allah. Wa'tasimu bihablillah, hendaklah kalian berpegang kepada hukum Allah. Jadi yang pertama, kata habl itu bermakna hukum. Oleh karena itu, ketika kita membaca Zuribat alaihimuz zillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minanas, akan ditimpakan kepada mereka kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh pada hukum Allah dan hukum manusia. Apa itu yang disebut dengan hukum Allah? Hukum Allah itu secara normatif terdapat dalam dua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang disebut dengan hukum manusia itu adalah bentuk kesepakatan, bentuk perjanjian yang dibangun oleh sesama manusia sepanjang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Contoh yang paling gampang, hukum manusia itu adalah apa yang kita kenal dengan hukum lalu lintas. Contoh umpamanya ada yang disebut dengan traffic light. Traffic light itu atau tanda lalu lintas itu merupakan hukum manusia, hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kalau kita sedang nyetir kemudian sampai ke traffic light, kemudian lightnya atau lampunya merah, maka kita harus berhenti. Kalau hijau, jalan. Kalau kuning, hati-hati atau siap-siap. Itu adalah kesepakatan.
Kalau kita menaati kesepakatan ini, maka kita tidak akan celaka. Atau dengan kata lain, kita tidak akan hina. Tapi kalau melanggar, tentunya kemungkinan celaka akan besar, atau dengan kata lain, kehinaan akan menimpa pada diri kita. Ketika kita menaati aturan lalu lintas, menaati traffic light, maka itu adalah ketaatan kepada kesepakatan. Oleh karena itu, tidak perlu atau tidak pantas kita bertanya mana dalilnya, mana Qur'annya atau mana hadisnya. Nah, kalau kita dalam hidup ini menaati hukum Allah yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian hukum manusia yang merupakan kesepakatan kita, baik kesepakatan diam ataupun kesepakatan tertulis, maka insya Allah kita akan terhindar dari kehinaan. Tapi sebaliknya, kalau sekiranya kita melanggar, maka apa yang disebutkan oleh Allah, zuribat alaihimuz zillah aina masukipu, akan menimpa kepada kita. Yang kedua, habl itu sering diterjemahkan dengan tali penghubung, di mana tali penghubung itu memiliki muatan. Oleh karena itu, orang-orang barat menyerap kata habl ini dalam lisan mereka menjadi kata kabel. Seperti kita ketahui, kata kabel itu adalah tali yang di sana ada muatan listriknya. Dan kalau tali itu dimuati oleh muatan listrik, kemudian sampai ke lampu, lampu itu akan jadi terang. Sampai ke generator, generator itu akan bergerak. Demikian juga habl dalam pengertian ayat tadi, itu bermakna tali penghubung. Yang kalau itu dihubungkan dengan objeknya, dengan Allah dan dengan sesama manusia, maka akan mendatangkan pergerakan dan mendatangkan cahaya. Pertanyaan kita adalah, kalau kabel muatannya aliran listrik, kalau habl yang dimaksud dalam ayat tersebut, apa muatannya? Ada dua muatan yang mesti ada pada habl dengan Allah dan habl dengan manusia. Habl dengan Allah, muatannya adalah meminta. Jadi pola hubungan kita dengan Allah, bentuknya adalah meminta. Sedangkan habl dengan manusia, polanya memberi. Jadi zuribat alaihimuz zillah, dimanapun kita berada akan hina, kecuali kita membangun hubungan dengan Allah dengan cara meminta, dan hubungan dengan manusia dengan cara memberi. Nah, kalau hubungan dengan Allah kita banyak meminta, maka hati kita akan terang benderang. Sehingga kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada kita, hati kita akan bergetar. Demikian juga kalau berhubungan dengan manusia, kemudian dimuati dengan memberi, maka hati kita, jiwa kita akan terang benderang dan akan tenang atau tentram. Apa yang akan kita peroleh kalau kita membangun hubungan dengan Allah, dengan senantiasa meminta kepada Allah, dan membangun hubungan dengan manusia dengan cara berbagi dan memberi kepada sesama manusia, maka dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.